di Kecamatan Silinara. Nah, kan itu. Nah, untuk mengawali itu Ibu Dr. Romlah Hidayati MAG selaku Warek. Yang kedua, penguji 2, Ibu Dr. Anda Muzayanah MA selaku Dekan Fakultas Syariah Ekonomi Islam, dan dosen saya yang tercinta, dosen pembimbing ya, Dr. Hendra Khalid MA. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Perhitungan Zakat Kopi menurut Kanun Aceh nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal, studi kasus di Kecamatan Silinara. Jadi di sini saya terfokus ya dengan perhitungan zakat kopinya berdasarkan Kanun Aceh nomor 10 tahun 2018. Kemudian latar belakang yang pertama, dan mungkin ini alasan yang paling mendasari penelitian saya, jika dilihat secara regulasi yang pertama pasti menurut Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan regulasi setempat Kanun Aceh nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal itu menyatakan bahwa perhitungan zakat perkebunan kopi itu sama dengan zakat pertanian. Jadi perkebunan dan pertanian itu memiliki model perhitungan yang sama. Dengan kadar zakat 10% atau 5% tergantung dari jenis pengairannya. Kemudian nisabnya seperti zakat pertanian dan haulnya itu pasca panen. Ini menurut regulasi yang ada. Namun praktik di masyarakat khususnya di Aceh Tengah ya pada dasarnya, khususnya di sini di Kecamatan Silinara itu mengkategorikan zakat kopi ke dalam zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5%. Jadi di sini ada perbedaan antara regulasi yang ada dengan penerapan masyarakat. Yang kedua, komoditas kopi dengan hasil pertanian lainnya itu memiliki perbedaan yang cukup besar. Salah satunya ya ini 3. Yang pertama itu tingkat kebutuhan. Komoditas kopi atau bahan mentah kopi ini tentu sangat berbeda dengan hasil pertanian khususnya seperti makanan pokok padi. Tingkat kebutuhannya seperti pandemi sekarang itu harga kopi bisa setengah dari harga normal. Jadi kalau harga normal sebelum pandemi itu 110.000 atau 100.000. Nah, ketika pandemi seperti ini, harga akhir ya di bulan Mei kemarin itu hanya mencapai 50-60%. Karena permintaan kopi di pasar dunia ini kan menurun. Dan negara kita ini termasuk negara yang tidak bisa menjadi konsumen seutuhnya untuk komoditas kopi. Dalam artian kita tuh mau nggak mau harus mengekspor kopi kita. Nah, seperti pandemi sekarang, itu menumpuk sekian ton di gudang daerah Aceh Tengah. Nah, jadi akibat minimnya atau berkurangnya permintaan di pasar dunia, akhirnya petani ini bingung kopinya mau dikemanakan gitu. Dengan harga jual yang rendah ya mau nggak mau harus dijual. Karena yang dibutuhkan itu kan kebutuhan pokok, makanan pokok, sandang pangan. Sedangkan kopi ini ya kalau tidak dijual tidak ada untung seperti itu. Sedangkan padi kan mau itu pandemi, mau paceklik tetap orang akan makan nasi gitu ya. Kurang lebih seperti itulah gambaran umumnya. Kemudian frekuensi panen. Untuk kopi ini frekuensi panennya itu 9 bulan normalnya. Jadi bisa dikatakan setahun itu sekali. Atau mungkin jika untung-untungan gitu ya, musimnya curah hujannya mendukung bisa 2 kali. Tapi normalnya itu sekali setahun. Sedangkan padi itu tiga kali dalam setahun panennya. Yang kemudian harga jual seperti yang sudah disinggung sebelumnya ya. Harga jual itu kalau kopi tadi dari 100.000 hingga 110 bisa turun menjadi 50 atau 60.000 per kaleng. Per kaleng itu berarti takaran kopi gelondong, kopi merah.
Satu kaleng itu sekitar 3 kiloan. Jadi harganya bisa turun setengah. Sedangkan untuk padi harga per kilo itu 4.000 sampai 5.500. Jadi meskipun dia itu lagi krisis gitu ya, tetap kurangnya itu ya hanya 1.000 atau 1.500. Jadi kurangnya itu tidak jauh beda. Mengingat kopi juga harganya itu fluktuatif. Jadi dia mengikuti pasar dunia dan terpengaruh dengan inflasi. Nah, jadi dari ketiga perbedaan tadi, saya melihat saya bertanya gitu ya, apakah ini sudah cocok jika disamakan model perhitungan zakat kopi dengan padi? Karena kedua komoditas ini bedanya jauh, tapi model perhitungannya sama gitu. Jadi menarik jika kalau kita telah lagi ya. Yang terakhir itu, meskipun telah menjadi daerah produsen kopi Arabica terbesar di Asia untuk Aceh Tengah, namun angka kemiskinannya itu masih 15,43% atau berjumlah 8.033.000 sekian juta jiwa. Padahal, jadi ini membuktikan faktanya ya. Jadi membuktikan bahwa meskipun kopinya ini sudah go internasional, tapi para petani ini belum sejahtera seutuhnya gitu. Jadi masih banyak petani yang masih hidup pas-pasan gitu ya. Padahal kopinya ini sudah menjadi kopi Arabica populer gitu di dunia. Kemudian tujuan penelitian untuk mengetahui model perhitungan zakat perkebunan kopi yang digunakan di Kecamatan Selihnara. Kemudian untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi pemilihan model tersebut. Yang terakhir untuk mendapatkan model perhitungan yang paling tepat untuk diterapkan di masyarakat setempat, yaitu masyarakat Kecamatan Selihnara. Metode penelitian, jenis penelitian, penelitian lapangan ya, field research. Kemudian pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, analisis data, deskriptif. Deskriptif ini menganalisa seluruh data, kemudian memilah-milih dan mengelompokkan sesuai dengan permasalahan yang ada. Zakat. Dalil zakat ini yang paling familiar mungkin ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi. Wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari perut bumi untukmu. Dan janganlah sebagian dari apa yang kami keluarkan dari perut bumi untukmu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu menafkahkannya, padahal kamu sendiri tidak akan mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan matamu terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Penggunaan kata amwal, kata bentuk jamak, ini menunjukkan sifat umum dan menyeluruh, agar maknanya mampu melingkupi sebagian besar dan seluruh jenis harta kekayaan. Jadi kata amwal ini sejalan gitu ya dengan perkembangan zakat di masa modern ini. Jadi bukan berarti jika tidak ada di masa Nabi maka tidak ada zakatnya gitu. Adapun penyebutan jenis-jenis zakat yang secara gamblang di hadis ya, seperti barang tambang, temuan dan lain-lain, itu hanya sebagai gambaran dari zakat itu sendiri. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan dari hasil usaha ekonomi yang halal dalam kadar dan waktu tertentu untuk diserahkan kepada kelompok sosial tertentu. Maka di sini untuk kita kaitkan dengan judul penulis, zakat kopi. Zakat kopi itu merupakan hasil usaha ekonomi, jadi tetap diwajibkan zakat meskipun bukan makanan pokok. Kemudian pendapat ulama mengenai hasil zakat pertanian. Yang pertama, Ibnu Umar dan sebagian salaf
ini hanya 4 saja yang wajib, yaitu gandum, biji gandum, kurma, dan anggur. Karena memang selain dari 4 ini tidak ada nas dan ijma'nya. Kedua ini menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, zakat atas seluruh makanan yang bisa disimpan dan makanan pokok. Jadi ada 2 syarat. Kalau dia makanan pokok tapi tidak dapat disimpan, tidak wajib zakat juga. Begitu sebaliknya. Seperti gandum, padi, jagung, dan lainnya. Kemudian yang keempat itu menurut Imam Ahmad bin Hambal, zakat itu meliputi jenis harta hasil pertanian yang kering dapat ditimbang. Dari kacang-kacangan, rempah-rempah, dan sayur-sayuran. Yang keempat menurut Imam Malik, semua hasil tanaman yang bertujuan pengembangan atau eksploitasi tanah untuk mendapatkan penghasilan. Jadi semua, mau itu bisa ditimbang, mau itu ditahan lama atau makanan pokok yang jika untuk penghasilan maka wajib zakat. Nah, kemudian ada lagi pendapat menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, semua jenis tumbuh-tumbuhan yang bukan dikonsumsi sebagai makanan pokok di suatu daerah dikategorikan sebagai zakat perdagangan jika ditujukan untuk bisnis. Model perhitungan zakat kopi menurut undang-undang dan kanun, secara regulasinya itu 10% atau 5% untuk kadar zakat tergantung dari jenis pengairan. Jika tak ada hujan, maka 10%. Jika dengan usaha sendiri ya, itu 5%. Ataupun jika campuran, imbang 50-50. Nah, itu bisa 7,5%. Untuk nisabnya menurut kanun itu 1.200 kilogram gabah padi, ataupun menurut undang-undang dan peraturan Menteri Agama ya itu 653 kg padi, dan haulnya sama itu setiap pasca panen. Ini secara regulasi. Kan tetapi praktik di masyarakat Silih-Nara kadar zakatnya itu 2,5% karena dia mengikuti zakat perdagangan karena bukan makanan pokok seperti tadi. Kemudian tanpa nisab, jadi tidak ada batasan hasil panen ya. Jadi patokannya hanya setiap 1 juta dikeluarkan 25.000, 2,5%. Nah, haulnya itu pasca panen. Sebenarnya ini menarik ya, karena kalau kita lihat kadar zakatnya ini zakat perdagangan tanpa nisab. Padahal zakat perdagangan itu setahun, ya kan nisabnya familiarnya yang sering digunakan itu setahun. Dan haulnya ini malah mengikuti zakat pertanian pasca panen. Jadi praktek masyarakat hanya berpatok pada setiap 1 juta dikeluarkan 25.000. Jadi kalau misalnya dapatnya itu 7 juta, maka dikeluarkan 170.000. Faktor yang melatar belakangi, yang pertama teologis, itu agama. Mengingat bahwa masyarakat Kecamatan Silih-Nara itu bermazhab Syafi'i, yang taklid ya bisa dikatakan. Jadi masyarakatnya itu mengikuti pendapat di Syafi'i ya. Karena di Syafi'i di mazhab Imam Syafi'i yang sudah dijelaskan sebelumnya, dia harus makanan pokok dan dapat disimpan. Makanya dikategorikan ke dalam perdagangan. Kemudian pendapatan. Seperti yang sudah dijelaskan juga ya sebelumnya, harga kopi itu fluktuatif, yang selisih harganya bisa naik turun, lebih tidak konsisten dibandingkan dengan padi. Maka dengan potongan 2,5% ini lebih menguntungkan para petani, jadi yang dibayar lebih sedikit zakatnya. Tapi kalau 10% kan lumayan gitu ya. Jadi ada perbedaan di situ. Kemudian pendidikan, dengan model yang simpel tadi, setiap 1 juta dikeluarkan 25%, ini model yang bisa diterima ataupun bisa dihitung sendiri ya, mandiri oleh para petani kopi yang memiliki pendidikan yang relatif rendah. Jadi lebih mudah simpelnya model perhitungannya. Kemudian model perhitungan yang paling tepat. Menurut penulis dari hasil penelitian kami, bahwa yang paling tepat adalah dengan mengkategorikan zakat kopi ke dalam zakat perdagangan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam zakat perdagangan. Kadar zakatnya itu 2,5%, seperti yang sudah diterapkan di awal ya oleh masyarakat setempat. Nisabnya 85 gram emas dan haulnya pasca panen. Haulnya pasca panen
seharusnya kan dalam zakat perdagangan itu haulnya lebih umumnya ya, itu dihitung setahun. Kan tetapi boleh juga disegerakan dengan dalil hukum hadis dari Ali radhiyallahu an bahwasanya Al-Abbas radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang menyegerakan pembayaran zakat sebelum genap 1 tahun. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan dispensasi atau keringanan untuknya dengan melakukan pembayaran zakat di awal, atau kita sebut ini dengan ta'jil zakah ya, menyegerakan pembayaran zakat. Jadi boleh haulnya itu pasca panen boleh. Kemudian alasannya juga, alasan dari pendapat tadi ya, model yang paling tepat, alasannya kopi ini memiliki harga yang fluktuatif, frekuensi panen yang lebih sedikit dibandingkan padi, dan tingkat kebutuhan yang berbeda. Ini contoh perhitungannya dari hasil wawancara kami. Untuk 1 hektar lahan perkebunan kopi itu menghasilkan 220 kaleng untuk 1 hektar lahan. Nah, 1 kaleng ini harganya kita ambil harga terakhir 50.000. Maka 220 dikali 50.000. Hasilnya harga jual panennya itu 11 juta rupiah. Jika menggunakan model perhitungan zakat pertanian yang dipotong 10%, nisabnya ini kan menurut kanun, kita ambil contoh kanun ya, karena di judul juga menurut kanun, itu harga nisabnya itu setara dengan harga jual dari nisab padi, yaitu 6 juta. Kalau 1 kilogram padi itu 5.000. Jadi harga terakhir kita ambil 6 juta. Nah, 11 juta ini kan sudah mencapai nisab, sudah melebihi, jadi wajib zakat. 11 juta dari hasil panen harus dikeluarkan 10%. Jadi zakat yang dibayar 1.100.000. Nah, sisa keuntungan bagi para petani kopi itu hanya 9.900.000. Nah, ini 9.900.000 harus mencukupi kebutuhan selama setahun. Dan tentu jumlah ini sangat sedikit. Nah, kalau kita bandingkan dengan padi ini untuk petani padi yang normal ya, maksudnya yang hidupnya standar. Nah, itu biasanya untuk sekali panen dengan lahan yang standar gitu ya, tidak luas sekali, tidak sedikit, itu biasanya 5 gunca. 5 gunca ini 5.000 kilogram. 5.000 dikali 3 karena 3 kali panen kan. Jadi 15 sama dengan 15.000. Nah, 15.000 kilogram padi dijual dengan harga 5.000 mampu menghasilkan 75 juta. Dikurangi zakat 10%. Zakatnya 7.500.000, sisa pendapatan 67.500.000. Kita bandingkan 11 juta dengan 67 juta sekian. Kan ini harga yang jumlah yang cukup berbeda jauh ya. Sama-sama dalam kurun setahun, tapi jumlahnya sangat berbeda. Nah, makanya penulis merasa mungkin kalau hanya dipakai 2,5% lebih menyejahterakan petani dan lebih adil gitu. Kita lihat, jika kita melihat dengan fakta di lapangannya. Nah, serta fakta di lapangan, penetapan zakat kopi ke dalam zakat perdagangan sudah menjadi keputusan bersama oleh masyarakat Kecamatan Silihnara. Ini merupakan hasil wawancara kami dengan beberapa imam desa ya, kepala kampung. Dan memang dari hasil wawancara, para narasumber ini mengatakan sudah menjadi ketetapan. Dan memang di Aceh Tengah sudah seperti itu, 2,5% itu sudah lama diterapkan. Maka akan lebih baik segala ketentuan dalam perhitungan zakat kopi juga mengikuti ke dalam zakat perdagangan. Jadi seutuhnya diikutinya gitu. Jangan nisabnya tidak ada, kadar zakatnya itu perdagangan, tapi nanti haulnya pertanian. Jadi kalau memang mau diikuti ya ikuti semua,
yang boleh diringankan ya diringankan. Seperti tadi haulnya itu boleh disegerakan untuk kemaslahatan petani juga. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, terima kasih kepada Saudari Teruci yang sudah panjang lebar menyampaikan hasil penelitiannya. Dilanjut dengan waktu untuk para penguji. Pertama, kami persilakan kepada Ibu penguji, Ibu Dr. Hajar Romla Widayati MAG. Dipersilakan, Bu. Prihatinan para petani kopi yang saat ini, saat kondisi pandemi ini, kopi tidak terdistribusikan, ya terjual dengan lancar. Nah ini sebetulnya itu bagus ya, kalau Anda sebagai orang ahli hukum ekonomi syariah, itu sangat tepat kalau Anda itu juga ikut membahas masalah itu, ya. Bagaimana kelancaran distribusinya kopi Arabik ini Aceh yang begitu terkenal, nikmatnya bermacam-macam, yaitu Anda orang sana sendiri kan kopi Ya, Bu. Aceh itu kan terkenal ya, nikmatnya mau milih yang mana itu, apalagi sore-sore sambil makan mie Aceh. Mantap banget, Bu. Kopi, hidangannya kopi ini. Masyarakat yang ternyata masyarakat petani kopi yang ternyata mereka ini menggunakan hasil musyawarah dalam penentuan zakat, yang mana zakat itu ketentuannya berbeda dengan kanun Aceh. Nah, ini ada persoalan nggak nantinya? Kenapa tidak mengikuti konon Aceh? Tetapi justru wilayah yang Anda teliti, di daerah mana ini? Kecamatan ya? Khusus kecamatan atau kabupaten? Oh, kecamatan, Bu. Kecamatan. Ini hanya berlaku dalam kecamatan saja atau kabupaten? Berlakunya seluruh kabupaten. Seluruh kabupaten. Kabupaten lain ikut enggak? Enggak, Bu. Enggak juga. Nah, ini apakah nanti ada masalah enggak? Kalau ternyata tidak mengikuti kanun Aceh, tetapi hasilnya itu, keputusannya itu adalah diambil oleh masyarakat setempat. Kekuatan hukumnya ini bagaimana? Kekuatan hukum. Sebenarnya itu hasil fatwa atau bagaimana gitu? Masih berlaku juga ini fatwanya ulama daerah yang Anda teliti itu atau bagaimana itu? masih